Kita sudah menyelesaikan peristiwa yang kelima dari 14 rangkaian peristiwa disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di masa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hijrah ke Madinah. Di pembahasan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib ini terjadi di tahun keberapa? Di tahun ke-6 Hijriah. Dan juga di tahun ke-6 Hijriah ini ada peristiwa lain juga, yaitu keislaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga adalah terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Dan sebab keislaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika Abi Jahal bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam. Dan datang dalam sebagian riwayat Nabi hanya berdoa supaya memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan itu tidak bertentangan ya. Mungkin awalnya Nabi minta dipilihkan salah satu dari keduanya. Setelah itu beliau berdoa lagi memastikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar supaya diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini sebab yang menyebabkan tingginya keislaman dan izzah dari kaum muslimin. Ya, khususnya di waktu itu. Dan ini kisah tersendiri ya tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan di sini juga penulis tidak menyebutkan terkait dengan kejadian pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy yang disebut dengan nama Hisar Asy-Syaib. Iya. Tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah karena memang beliau hanya menyebutkan beberapa perkara penting dan ini ringkasan ya. Ringkasan di dalam pembahasan. Ya padahal Al-Hisar ini pemboikotan itu berlangsung lama ya, selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun. Dan itu dari sejumlah ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Iya. Dan di sela-sela itu terjadi di tahun ke-9 ini peristiwa yang akan disebut oleh penulis di sini. Ini peristiwa yang ke-6 dari urutan peristiwa-peristiwa yang disebut oleh penulis rahimahullah setelah fase atau setelah turunnya wahyu. Peristiwa yang ke-6 ini adalah wafatnya paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibi du kafalatih. Di situ dibaca Abu Talibi, tidak boleh dibaca Abu Talibin ya. Dibaca Abu Talibi. Dihilangkan tanwinnya untuk darurat syair. Untuk darurat syair. Baik. Wa ba'da tis'in min sini risalatih. Jadi setelah 9 tahun dari kerasulan, berarti masuk tahun keberapa? Tahun ke-10. Ini tahun 10 setelah beliau diutus sebagai seorang rasul kejadiannya. Apa yang terjadi? Wafat Abu Talib, paman beliau, yang selama ini
menjadi kafalah, yang membela, yang bertanggung jawab, yang memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini kejadian wafatnya Abu Talib, dan ini menurut mayoritas ulama terjadinya di tahun ke-10 Hijriah atau di tahun ke-10 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Kemudian kejadian yang ke-7 adalah wafatnya istri beliau, ibunda kita semua, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kata beliau, wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Sepeninggal Abu Talib, Khadijah meninggal pula setelah 3 hari berlalu. Jadi selang 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, meninggallah istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dimaklumi ya, dia ini 2 orang sangat penting sekali dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pamannya yang selama ini membelanya, melindunginya, dan satunya lagi istrinya yang selama ini menjadi penguat beliau secara lahir dan batin, yang berkorban dengan segala yang dia miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha itu dipastikan juga di tahun 10 Hijriah, 3 hari setelah Abu Talib meninggal, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Manda, Al-Hakim, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Iya. Baik. Jadi ini semuanya kejadian terjadi di tahun 10 Hijriah. Di tahun 10 Hijriah. Baik, itu perhatikan bahasa penulis ya, karena bahasanya itu setelah 9 tahun berlalu. Bukan di tahun ke-9, tapi setelah 9 tahun berlalu. Artinya masuk ke tahun berapa? Tahun 10. Jelas ya? Jadi ini kejadian di tahun 10 Hijriah. Baik. Ada sebagian orang yang mengatakan tahun 10, bukan tahun 10 Hijriah, tahun 10 setelah Nabi diutus sebagai seorang rasul. Jadi tahun 10 setelah Nabi diutus sebagai seorang rasul, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tahun berduka. Amul Hazan katanya. Amul Huzn. Karena situ paling banyak dukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 10 itu sudah akhir dari pemboikotan ya. Kena musibah pula Rasulullah, musibah yang sangat besar. Iya. Meninggal pamannya, dan terjadi musibah yang lebih besar daripada itu. Meninggal istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Maka sebagian dari orang-orang menamakan bahwa tahun ini adalah tahun kesedihan. Dan ini penamaan tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Di kalangan para ulama, ahli sejarah, ahli sirah. Bahkan ini kata tahun kesedihan itu adalah hal yang tidak mencocoki keindahan syariat. Sebab Nabi SAW itu orang yang paling baik sangkaannya kepada Allah. Iya. Jadi nggak cocok ya kalau dikatakan bahwa ini adalah tahun kesedihan. Maka bahasa-bahasa yang seperti itu ditinggalkan. Iya. Nah, pada umat ini selalu banyak harapan. Selalu banyak harapan. Said bin Musayyab bin Hazn. Ini seorang tabi'in.
Ayah beliau seorang sahabat, Musayyab, dan kakek beliau juga sahabat. Kakeknya. Jadi kakeknya itu oleh Nabi SAW dikatakan kepadanya, ganti namamu, jangan pakai nama Hazan, artinya kesedihan. Tapi dia tidak mengikuti anjuran Nabi. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, terus kesedihan menimpa keluarga kami. Menimpa keluarga kami. Jadi berasal dari sebuah nama yang maknanya kesedihan. Jelas ya, umat Islam itu selalu terbuka harapan, banyak pintu kebaikan. Musibah yang menimpa itu mereka tidak melihat pada zahirnya yang pahit, tapi selalu mereka melihat bahwa di belakang ujian dan cobaan banyak hal yang manis. Itu ciri umat Islam. Karena itu menamakannya dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, itu tidak tepat ya. Dan juga tidak ada asal usulnya ya di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik.